film, kita diperlihatkan kepada dua orang anak laki-laki, di mana yang berambut tebal bernama Harrison dan berambut tipis bernama Travis. Belum apa-apa, mereka sudah berbicara kata-kata kotor dan selalu diulang terus-menerus. Dari sini, kita pun diberitahu bahwa Travis bersama Harrison merupakan dua orang anak yang sangat nakal. Belum diketahui pasti mereka tinggal di mana, tapi yang jelas sekarang ini mereka sudah berada di wilayah terpencil. Awalnya sih semua berjalan normal-normal saja, tapi tak lagi setelah mereka melihat sebuah mobil polisi yang sedang terparkir. Mobil itu sengaja mereka lempari dengan batu demi mengetes apakah ada orang di dalamnya. Dan setelah tidak ada tanda-tanda lain, Harrison bersama Travis semakin mendekatkan diri. Pada momen ini, mereka saling membuat challenge, yakni menyentuh bodi mobil itu lalu kembali lagi. Dan setelah keduanya berhasil, barulah mereka yakin bahwa mobil tersebut hanya terparkir tanpa ada orang di dalamnya. Ketika didekati, memang benar tidak ada orang sama sekali, yang bahkan pintu kemudinya bisa dibuka serta dimasuki. Nah, dalam kondisi seperti ini, Travis bersama Harrison sibuk bermain mobil-mobilan. Dan siapa sangka permainan itu malah semakin seru setelah Travis tak sengaja menjatuhkan kunci mobil. Ya, tak lain tak bukan, kunci itu adalah kunci dari mobil ini. Saat itu juga lah, mobil pun langsung dinyalakan oleh Travis, di mana keduanya berkata kalau mereka mampu untuk menyetir mobil. Pengetahuan itu pun didapat oleh mereka setelah bertahun-tahun bermain game Mario Kart. Alhasil, selama fase ini, mobil polisi tersebut benar-benar dikendarai oleh Travis. Kalau dipikir-pikir, jatuhnya sih bukan main lagi ya, tapi udah masuk ke pencurian mobil. Dari situ, scene kembali kepada beberapa jam sebelum peristiwa tersebut, di mana seorang sheriff bernama Kreitzer terlihat datang ke lokasi tersebut untuk melakukan suatu hal. Sembari celingak-celinguk ke sekelilingnya, ia pun segera membuka seragam serta menyiapkan berbagai barang. Yang ternyata di dalam bagasi itu ia sudah membawa satu buah jasad. Jasad ini sengaja ia bawa ke tengah hutan untuk segera dikubur secara diam-diam. Dikuburnya pun asal-asalan, yakni dilempar ke sebuah lubang yang sudah dicor. Kemudian si sheriff menyantaikan diri sebentar saja, di mana setelah itu ia terkejut kalau mobilnya sudahlah lenyap. Jelas pada posisi ini rasa panik sekaligus bingung benar-benar dirasakan. Hal pertama yang dilakukan oleh si sheriff adalah menghubungi kantor pusat serta mengaku bahwa alat komunikasi di mobilnya telah rusak. Dengan begitu, setiap komunikasi pun hanya dapat ia lakukan melalui handphone genggam. Di saat yang bersamaan, Travis bersama Harrison masih terlihat sibuk untuk jalan-jalan. Awalnya mereka ingin menambah keseruan dengan menggunakan alat komunikasi si sheriff. Tapi keseruan itu harus batal demi menghindari berbagai hal yang tidak diinginkan. Jujur aja, sampai detik ini sih kita belum diberitahu apa yang sebenarnya dilakukan oleh Sheriff Kreitzer. Namun satu hal yang pasti, sheriff tersebut sangat merasa panik tak karuan. Dimana setelah itu ia pun terlihat tiba di sebuah pemukiman penduduk. Dengan melihat adanya sebuah mobil yang terparkir, Sheriff Kreitzer langsung beraksi secara cepat. Ia sengaja membuka tali sepatunya demi membuka pengunci mobil. Dan cukup dengan beberapa kali percobaan, mobil itu pun berhasil raib dalam sekejap. Nah, untuk perjalanan kali ini, Sheriff Kreitzer hanya memiliki satu tujuan, yaitu pulang ke rumahnya. Sedangkan di sisi lain, kedua bocil YOLO mulai berniat untuk ngebut-ngebutan. Jalanan lurus dan rata yang dilintasi oleh mereka benar-benar memacu adrenalin yang sangat luar biasa. Sampai-sampai hal tersebut pun harus disadari oleh seorang warga agamis yang sangat patuh dengan peraturan. Ya, dari sinilah wanita itu merasa tidak senang serta melaporkan aksi kebut-kebutan tersebut kepada para polisi. Dan benar saja, tak lama dari itu, Sheriff Kreitzer mulai mendapat info bahwa terdapat dua anak kecil yang sedang mengendarai mobil polisi. Dimana setelah mendengar informasi tersebut, si sheriff pun langsung mengajukan diri untuk mengusut masalah ini seorang diri. Tak hanya di situ, Sheriff Kreitzer turut meminta agar saluran komunikasi para polisi dipindahkan ke saluran yang baru. Ya, permintaan ini sengaja dilakukan demi berjaga-jaga apabila kedua anak tersebut mulai berkomunikasi dengan si sheriff. Di situasi yang berbeda, Harrison bersama Travis terlihat sibuk dengan beberapa senjata. Dan di tengah-tengah kesibukan itulah, secara tak sengaja, Travis mulai mendengar suara dari si sheriff.
Sheriff Kretzer meminta agar mobil itu segera dikembalikan dan mereka berdua akan diantarkan pulang setelahnya. Namun bukannya menanggapi, Travis bersama Harrison malah saling tuduh-tuduhan. Dan pada momen ini, keributan itu pun harus terhenti setelah terdapat bunyi suara dari dalam bagasi. Yang ternyata di dalam bagasi tersebut masih terdapat satu orang lagi dengan kondisi tubuh dipenuhi darah. Pria tak beridentitas itu terus-terusan memohon untuk segera dibebaskan. Ia mengaku bahwa dirinya adalah orang baik dan si sheriff adalah orang yang jahat. Ya, awalnya sih Travis dan juga Harrison ragu ya untuk menolong. Tapi keraguan itu langsung hilang setelah mereka merasa kasihan dengan pria tersebut. Yang alhasil usaha pembebasan pun sengaja dilakukan dalam sekejap. Di samping itu, scene langsung beralih kepada Sheriff Kretzer yang sedang sibuk membuang berkantong-kantong serbuk putih. Dari sini sudah jelas bahwa ia terlibat di dalam penyelundupan narkoboy. Lalu, di saat ia akan kabur, tiba-tiba saja terdengar suara anak kecil dari radio miliknya. Dengan cepat, si sheriff pun langsung bertanya mengenai keberadaan mereka berdua. Dan dari sini, Sheriff Kretzer pun diberitahu bahwa mobilnya sedang terparkir di pinggir jalan raya perdesaan Quinlan. Yang lebih tepatnya, mobil tersebut berada di seberang sebuah kincir angin. Namun siapa sangka, si sheriff nggak tahu kalau jawaban itu sedang diberikan dalam keadaan terancam. Di mana si pria bagasi pun sengaja menyekap Travis bersama Harrison di kursi belakang. Sedangkan pria itu sendiri terus mencari spot untuk bersembunyi sembari membawa 2 buah senjata. Di sini, mobil itu pun kembali dipindahkan ke sebuah tempat yang lebih strategis. Dan sebelum si sheriff datang, pria tersebut sengaja latihan dulu untuk menembak dari jarak yang cukup jauh. Kemudian, kedua bocil YOLO pun terus-terusan diancam agar tidak berbicara tentang lokasi persembunyiannya. Yang mana tanpa diketahui oleh si pria bagasi, Harrison ternyata secara diam-diam sudah menyembunyikan sebuah pistol. Tapi mereka berdua nggak tahu kapan waktu yang tepat untuk menggunakan pistol itu. Ya, seiring berjalannya waktu, tibalah Sheriff Kretzer ke lokasi tersebut. Dengan kondisi jalan yang sangat amat sepi, si sheriff turun dari mobilnya sembari memantau keadaan sekitar. Hebatnya, entah insting atau apa, Sheriff Kretzer langsung berjalan ke sisi lain dari mobil tersebut. Bahkan cukup dengan melihat wajah dari kedua bocil, si sheriff sadar bahwa ada seseorang yang sedang bersembunyi di seberang sana. Ya, dari sini Sheriff Kretzer juga tahu kalau kedua bocil itu sudah membuka bagasinya. Dimana pada saat yang bersamaan datanglah sebuah mobil yang ternyata orang tersebut adalah si warga agamis. Ia turun dari mobilnya secara polos sembari memaki-maki Travis beserta Harrison. Pada momen ini, wanita itu turut terkejut dengan keberadaan Sheriff Kretzer. Si sheriff pun menjelaskan bahwa ia sedang menghadapi ayah dari kedua anak itu yang sibuk bersembunyi di seberang jalan. Dan dari situlah Sheriff Kretzer berkata kalau kunci mobilnya tak sengaja terjatuh. Di mana wanita tersebut malah disuruh untuk memeriksa rumput sekitar demi mencari kunci. Tapi sayang sekali, si wanita agamis nggak tahu kalau ia sengaja dijadikan bahan testing oleh Sheriff Kretzer. Ya, dengan begitu, si sheriff pun langsung sadar di mana keberadaan lawan yang sudah menunggunya sedari tadi. Hanya saja, dari aksi tembak-menembak itu, Sheriff Kretzer bersama si pria bagasi pun harus saling tertembak satu sama lain. Yang sudah jelas dari berbagai aksi tersebut, tak ada satupun orang yang berhasil selamat. Di mana pada faktanya di balik jalanan yang sangat sepi ini sudah terdapat 3 orang manusia dengan kondisi penuh darah. Sedangkan Travis bersama Harrison sendiri tak mampu berbuat banyak selain memanfaatkan pistol yang tidak terpakai sebelumnya. Dan untung saja salah satu kaca dari mobil tersebut berhasil dipecahkan meski pada akhirnya salah satu peluru harus mengenai perut Travis. Namun lagi-lagi kedua bocil itu nggak sadar kalau ternyata Sheriff Kretzer masihlah selamat. Bayangkan saja, dengan kondisi terluka parah, si sheriff masih berusaha untuk mengejar dan mengejar. Yang berujung si sheriff pun harus menabrak seekor sapi, di mana bisa dipastikan Sheriff Kretzer sudahlah meninggal dunia. Ya, gila sih guys, dari awalnya iseng-iseng aja ternyata masalahnya bisa seserius ini ya, sampai menimbulkan korban jiwa. Dan kalau kita pikir-pikir lagi, urusan ini sebenarnya cuma urusan dari si sheriff dan juga si pria bagasi. Tapi sampai merambat juga ke wanita agamis beserta Harrison maupun